Gadis kecil itu bersandar di pohon kering dan tertidur sejenak. Tak disangka pohon kering itu tiba-tiba hidup kembali secara ajaib. Tanah tandus di sekitarnya pun langsung dipenuhi bunga dan rumput. Pemandangan itu membuat seorang kakek yang lewat terkejut bukan main. Dia langsung bersujud ke langit. Bersumpah akan merawat gadis kecil itu dengan sepenuh hati. Namun setahun kemudian, gadis kecil itu justru dikurung di halaman rumah. Karena kelaparan dia bahkan harus berebut makanan dengan anjing. Semua ini karena sang kakek telah meninggal. Anak dan menantunya malah menyiksa gadis kecil itu. Mereka menganggapnya beban. Lalu sang menantu mengusulkan menukarnya dengan anak mati milik tetangga. Kebetulan semua itu terlihat oleh seorang wanita yang lewat. Melihat gadis kecil hampir disiksa, wanita itu merasa iba, langsung berlari dan melindunginya. Namun pasangan suami istri itu melihat ubi di keranjang wanita itu. Sang menantu langsung meminta menukar gadis kecil dengan ubi. Padahal ubi itu adalah satu-satunya makanan keluarga wanita itu. Namun wanita itu tetap melindungi makanannya. Pasangan itu pun memanfaatkan kesempatan untuk merebut gadis kecil itu. Melihat gadis kecil memohon padanya dengan mata sedih, wanita itu sadar jika dia tidak bertindak, hari ini gadis kecil itu pasti mati di tangan mereka. Akhirnya dengan berat hati, wanita itu menyerahkan ubi tersebut dan memperingatkan mereka. Mulai sekarang gadis kecil itu tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Lalu dia membawa gadis kecil itu pulang ke rumah. Wanita itu menceritakan segalanya kepada keluarganya. Namun setelah mendengar ceritanya, adik laki-laki dan iparnya langsung menunjukkan ketidaksenangan. Ibu mereka bahkan memaki dengan kasar. Memerintahkan wanita itu segera mengembalikan gadis kecil itu. Namun wanita itu sudah bulat tekad. Dia memutuskan akan merawatnya sendiri. Saat makan malam, wanita itu diam-diam memberikan gadis kecil itu sepotong talas. Tapi sebelum gadis itu sempat mengambilnya, seorang anak laki-laki langsung merebutnya. Bahkan mendorong gadis kecil itu jatuh. Melihat itu, ipar wanita itu berkata dengan sombong, anak laki-laki itu adalah satu-satunya pewaris keluarga. Makanan di rumah ini seharusnya miliknya. Tiba-tiba gadis kecil itu berkata bahwa dia ingin makan mantou. Ipar wanita itu langsung menertawakannya. Katanya di masa kelaparan ini itu hanyalah mimpi. Namun di detik berikutnya, langit menurunkan banyak sekali mantou. Keluarga itu terkejut sekaligus gembira. Semua langsung memungut mantou dari tanah. Gadis kecil itu pun tersenyum sambil memberikan mantou kepada wanita itu. Wanita itu mulai menyadari, gadis kecil ini sepertinya memiliki kemampuan mewujudkan keinginan. Dia pun bertanya dengan penasaran, apakah gadis itu masih ingin makan sesuatu? Saat mendengar dia ingin makan daging, detik berikutnya terdengar suara kelinci liar. Keluarga pun mengira wanita itu hanya mengada-ada. Namun mereka langsung terdiam saat melihat kelinci berlarian di tanah. Semua kembali bersorak kegirangan. Wanita itu kini sadar gadis kecil itu adalah pembawa berkah. Namun iparnya tidak terima. Dia bilang anak laki-laki mereka lah yang pembawa berkah. Karena anak itu yang bilang ingin makan daging kelinci. Dan daging kelinci benar-benar muncul. Wanita itu pun langsung berdebat dengan iparnya. Ibu mereka yang melihat mereka bertengkar, langsung menyuruh wanita itu memasak kelinci. Akhirnya wanita itu dengan berat hati menuruti. Tak lama kemudian kelinci itu sudah siap di atas meja makan. Saat itu keluarga pria jahat yang dulu menyiksa gadis kecil lewat. Mereka mencium aroma daging yang menggoda. Dan saat melihat keluarga itu makan daging, mereka sadar bahwa mereka telah tertipu. Malam itu mereka diam-diam menyelinap ke rumah wanita itu, lalu mencuri semua makanan mereka. Aksi itu kebetulan dilihat oleh gadis kecil. Dia langsung berteriak mengatakan ada pencuri. Ibu mereka pun keluar untuk menghentikan mereka, tapi malah dipukul hingga pingsan. Ipar wanita itu juga datang. Melihat makanan habis dicuri, dia langsung menyalahkan wanita itu karena membawa gadis kecil ke rumah. Namun wanita itu tak menanggapi, hanya meminta agar keesokan hari membawa ibu mereka berobat ke kota. Keesokan harinya ibu mereka dibawa berobat. Namun ipar wanita itu justru berkata ingin membuang ibu mereka, dan mulai menyalahkan suaminya yang dianggap tidak berguna. Melihat semua itu,